Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, ratusan calon haji di Boyolali mengikuti manasik haji di Asrama Haji Donohudan. Dari kasus bunuh diri, ibu dan anak di Grobogan, salah satu anak meninggal dunia usai dirawat di rumah sakit. Sementara motif kasus ini diduga dipicu masalah ekonomi. Tumbuhkan minat baca pada anak, seorang perempuan mendirikan rumah baca di Klaten agar anak-anak tidak kecanduan gadget. Kita buka dari informasi persiapan calon haji. Ratusan calon haji dari Kabupaten Boyolali mengikuti manasik haji di Asrama Haji Donohudan hari Minggu. Manasik menjadi persiapan terakhir jemaah agar ibadah haji berjalan lancar. Para calon haji dari Kabupaten Boyolali menggelar persiapan terakhir ibadah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci Makkah. 315 orang calon haji tampak khusyuk mengikuti manasik haji di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Minggu pagi. Para calon haji berlatih dengan memperagakan tata cara manasik dari berjalan mengelilingi Ka'bah hingga melempar jumrah. Manasik haji bertujuan agar ibadah haji di Tanah Suci Mekah nantinya berjalan lancar dan hikmat. Sangat senang sekali bisa manasik untuk berikutnya bisa sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Ibadah umroh, terus selanjutnya setelah 7 putaran berdoa, terus sholat 2 rakaat, terus doa, terus ini nanti lanjut berikutnya. Hari ini lebih orientasi pada kemandirian agar jamaah bisa mempraktikkan baik nanti dari bagaimana tata cara tawaf, bagaimana tata cara sa'i, bagaimana tata cara arafah, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah di Mina dan sebagainya. Sehingga kuncinya haji adalah kegiatan di Arafah. Pada ibadah haji tahun 2022, Kabupaten Boyolali memberangkatkan 315 calon haji yang tergabung dalam kloter 34 dan 35. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Beralih ke informasi perkembangan kasus ibu bunuh diri bersama 2 anaknya di Grobogan. Salah satu anak korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sujati Purwodadi Grobogan meninggal dunia. Sementara kondisi kakak korban mulai membaik. Mendung duka kembali menyelimuti Grobogan Jumat malam. Bocah berusia 5 tahun berinisial P dinyatakan meninggal dunia di RSUD Raden Sujati Purwodadi Grobogan. Nyawa bocah malang itu tidak tertolong setelah sempat dirawat di ruang ICU. Kondisi korban dilaporkan sempat membaik, namun kembali menurun pada Jumat malam sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kondisi korban untuk pukul sore, pukul jam 3 sudah sadar, dan untuk jam kabar selanjutnya jam 9 masuk ICU, jam 11 meninggal. Bocah itu pergi selamanya di usia balita diduga akibat menyantap mie yang diduga dicampur dengan cairan pestisida Jumat pagi. Jenazah bocah T langsung dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Dusun Kleco, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Sabtu dini hari. Sementara kondisi kakak korban yang berusia 10 tahun berangsur membaik. Korban telah dipindahkan dari ruang IGD ke ruang perawatan biasa. Tragedi memilukan terjadi di Dusun Kleco, Desa Mangunrejo, Pulau Kulon, Jumat pagi. Seorang ibu bernama Lasmi mengakhiri hidupnya secara tragis dengan menyantap mie instan bercampur pestisida. Mirisnya lagi, ia memberikan mie beracun itu kepada 2 buah hatinya. Ketiga korban ditemukan warga tergeletak di kamar tidur. Warga kemudian langsung mengevakuasi para korban ke puskesmas. Namun sayang, takdir berkata lain. Lasmi meninggal dunia dalam perjalanan ke puskesmas. Warga hanya bisa mengelus dada menyambut Lasmi pulang tak bernyawa.
Karena fasilitas puskesmas terbatas, 2 buah hati Lasmi kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Raden Sujati Purwodadi untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Bunuh diri, Lasmi lalu memberikan mie bercampur pestisida kepada kedua anaknya terjadi saat suaminya sedang bekerja di wilayah Demak. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Bunuh diri yang dilakukan ibu dan anak di Grobogan diduga dipicu masalah ekonomi karena sering terdengar cekcok oleh tetangga. Sementara polisi menemukan sisa makanan mie instan dan cairan pestisida di dapur rumah korban. Dugaan Ibu Lasmi dan 2 anaknya yang bunuh diri dengan menyantap mie instan dicampur cairan pestisida diperkuat hasil olah tempat kejadian perkara. Sesuai informasi awal dari warga, polisi menemukan sisa makanan dan cairan pestisida di dapur rumah korban di Dusun Kleco, Desa Mangunrejo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan. Tadi dari hasil pengolahan TKP, makanan bekas yang dimakan itu oleh korban yang ada di TKP dan obat yang diduga ya dicampur dengan makanan tersebut. Polisi menyita sisa mie instan dan cairan pestisida sebagai barang bukti. Polisi masih menyelidiki motif peristiwa memilukan ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk suami korban. Namun dugaan awal dipicu masalah ekonomi. Kepala Dusun Kleco menuturkan para tetangga kerap mendengar korban bertengkar dengan suaminya karena masalah ekonomi. Bahkan sebelum bunuh diri, Lasmi sempat menemui kepala desa untuk meminjam uang sebesar 15 juta rupiah untuk melunasi utang bank. Namun kepala desa belum memenuhi permintaan Lasmi sampai menunggu suaminya pulang kerja dari Demak. Cekcok terkait ekonomi. Kalau masalah itu udah lama. Sebelum berangkat baik-baik aja, juga pamitan juga baik-baik. Kondisi ekonomi keluarga Lasmi memang tengah terpuruk. Penghasilan suami dari pekerjaan menebas padi belum cukup memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi inilah yang diduga membuat Lasmi putus asa sehingga memilih mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pembunuhan keji terhadap siswi madrasah yang jasadnya ditemukan di sebuah kebun di Desa Kebun Batur, Kabupaten Demak akhirnya terungkap. Pelaku adalah kakak ipar korban yang ternyata menyimpan cinta terpendam namun ditolak korban. Tragisnya pelaku menyetubuhi korban sebelum dibunuh. Kurang dari 8 jam, polisi mengungkap pelaku dan motif pembunuhan terhadap siswi madrasah berinisial FN berusia 18 tahun di Dusun Kadilangon, Desa Kebun Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Pelaku ternyata adalah orang dekat korban yang tak lain adalah kakak iparnya sendiri bernama Syarif Hidayat yang berusia 21 tahun. Tersangka membunuh korban di kamar tidur korban lalu membuang jasadnya ke kebun dekat rumah. Namun sebelumnya, tersangka sempat menyetubuhi remaja putri itu. Tersangka mengaku menyimpan cinta terpendam terhadap adik iparnya itu dan sempat mengajak korban untuk menikah. Namun korban menolak lantaran tersangka telah menikahi kakak korban pada bulan April lalu. Saya hubungan dengan korban karena ingin sekali melamar. Karena dari dulu saya sudah menyiapkan sebuah lamaran untuk lamar dia, tapi ternyata dia malah menolak saya. Di situ kakaknya pulang dari pondok, saya tertarik dengan kakaknya, jadi saya menikahi kakaknya. Jadi korban masih adik iparmu ya? Ya, masih. Polisi menyita barang bukti berupa kayu yang digunakan tersangka menghantam korban hingga tewas dan pakaian serta telepon genggam milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pembunuhan dipicu cinta tak berbalas sehingga pelaku takut korban bercerita kepada kakaknya yang tidak lain adalah istri tersangka. Tersangka ini sebelum membunuh melakukan persetubuhan terhadap korban dan posisi korban ini sudah tidak sadarkan diri. Ya, ini 2 kali dilakukan oleh tersangka.
Ya, korban dibekap dulu, ya, setelah itu dibenturkan, dipukul sampai tidak sadarkan diri. Akhirnya korban disetujui oleh tersangka. Dan ini terjadi 2 kali ya. Tersangka terancam penjara seumur hidup sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jenazah FN ditemukan tewas di sebuah kebun di Dusun Kadilangon, Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Rabu sore pekan lalu. Kondisi korban mengenaskan penuh luka dan darah. Kakak korban, Fitrianingsi, menuturkan terakhir kali melihat adiknya hari Selasa pagi. Namun beberapa saat setelah menerima telepon dari seseorang, korban bergegas pergi, bahkan tanpa alas kaki. Sejak itu korban tidak kunjung pulang sampai akhirnya ditemukan tak bernyawa di kebun tak jauh dari rumahnya. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak.